sebagai caleg perempuan, ya Ibu tentu melihat juga caleg-caleg perempuan ya di level provinsi ya yang ada di sini. Mereka tentu sudah berjuang sesuai dengan visi mereka sendiri sebagai caleg perempuan ya. Ibu punya gagasan juga ketika masuk, akhirnya duduk sama-sama di dalam lembaga legislatif dan dengan latar belakang dosen. Apa sih kira-kira ide besar atau gagasan yang Ibu coba perjuangkan ya ketika misalnya akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif di sana? Oke, mungkin kedengar klise, tetapi memang dalam konteks permasalahan pendidikan juga di Kepri masih perlu ditingkatkan dari segi pemerataan fasilitas, lalu juga ada istilahnya mutu ya. Kayaknya di daerah-daerah yang tidak terpencil misalnya kayak gitu masih kesulitan dalam segi pendidikan. Terus peningkatan mutu SDM-nya juga baik itu guru maupun dosen itu perlu ditingkatkan. Kenapa perlu ditingkatkan? Itu kembali lagi bagaimana meningkatkan si SDM tadi, kinerja si guru dan si dosen misalnya, untuk dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat di Batam atau di Kepri ini. Dengan posisi kita Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, memang butuh SDM baik si pengajar ataupun masyarakatnya sendiri gitu ya. Beberapa survei menyebutkan juga kita tuh tertinggal sekitar 100 tahun lebih dengan negara lain gitu kan. Ada yang bilang seperti itu. Apalagi dengan Singapura yang sudah cukup maju ya dari segi infrastruktur pendidikannya. Nah, saya harap kita bersama-sama bersinergi dapat meningkatkan pendidikan di Batam dan Kepri. Gitu. Kalau Ibu sendiri ya, ketika selama ini menjadi dosen itu melihat pendidikan, sektor pendidikan itu seperti apa? Misalnya di Batam saja ya Bu ya. Bagaimana pemerintah memberi perhatian itu ke sektor ini? Seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya sih, saya termasuk dulu kayaknya waktu kuliah dapat beasiswa dari Pemprov juga gitu ya. Sebenarnya mungkin pemerintah sudah cukup baik dengan memberikan beasiswa kepada kita gitu ya. Tapi mungkin agak lebih ditingkatkan anggarannya mungkin seperti itu kan. Oke, baik Bu. Misalnya ketika Ibu jadi dosen itu, Ibu pasti, saya mengasumsikan dosen itu pasti kritis. Dia akan mengkritisi apa saja tanpa beban gitu. Tetapi ketika misalnya Ibu masuk dalam satu lingkaran partai, lalu akhirnya lebih spesifik lagi ke anggota dewan, fungsi kritis itu Ibu masih akan pakai atau bagaimana gitu? Kita jangan pernah lelah dengan kondisi yang ada ya. Kadang masyarakat skeptis, aduh nanti kayak gitu-gitu aja kan. Tapi ayo masyarakat tetap harus memilih, karena disitulah masa depan bangsa ini di arah tujuannya ini ada di mereka kan, dengan memilih siapa yang benar-benar menurut mereka berkompeten dan benar-benar untuk masyarakat gitu ya. Jangan sampai nggak milih gitu kan. Seperti itu. Memang orang yang saya lihat sih kebanyakan masyarakat, misalnya saya nih memperkenalkan diri, nanti mau bisa apa? Udah gitu sama aja lah caleg-caleg, mentang-mentang mau nyalek baru turun ke masyarakat. Kan hal-hal itu yang memang menjadi problematika yang kita hadapi ya. Jadi belum apa-apa udah diomongin kayak gitu, padahal kan nggak semuanya sama gitu. Kenapa saya tertarik kemarin juga untuk tersentuh hati saya untuk turun, karena saya melihat politisi baik juga, nggak semua politisi itu buruk gitu. Nggak semua politisi itu rakus, ya nggak semua. Jadi seperti itu mungkin penilaian saya. Oke, baik.